sangat luar biasa di pagi hari ini. Sudah hadir bersama kami ada Bapak Asprilanto Miardi Widodo, Kepala Bidang P2 Humas Kanwil DJP Riau. Pak, apa kabar? Alhamdulillah, selamat pagi, smart listener. Semangat paginya itu loh Pak, yang seru ya. Baik, selain Pak Aspril, kita ditemani juga oleh Pak Saud Sarido Sinaga di Kepala Seksi Keberatan dan juga Banding. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Kalau saya kelihatan kalau Bapak begini, kalau small listener nggak kelihatan, harus bersuara. Baik, kemudian juga ada Pak Dedi, Kepala Seksi Bimbingan Pelayanan dan Konsultasi ya. Selamat pagi. Nah, tadi small listener saya sudah sebut di awal, tema kita hari ini adalah UMKM Bea Matra dan wajib pajak instansi pemerintah. Kami undang Anda untuk bertanya melalui YouTube, silahkan live di Smart FM Pekanbaru. Kemudian juga di WhatsApp 08117571018. Selain itu juga nanti selain Bea Matra saja, kita akan bahas tentang wajib pajak instansi pemerintah yang tentu saja akan dijelaskan langsung oleh bapak-bapak di sini ya. Kemudian akan ada kuis. Ini spesial untuk 5 orang pemenang dengan jawaban terbenar. Nanti akan saya berikan Anda pertanyaannya di akhir segmen ya. Baik, kita sudahi mukaddimahnya Pak. Saya langsung tanya ke Pak Aspril, karena saya sudah ngobrol dengan Pak Aspril small listener beberapa kali gitu ya. Satu pertanyaan itu jawabannya sangat luas sekali ya. Jadi pertanyaan awalnya adalah Pak, ini Bea Matra, UMKM Bea Matra, kita tahu ada perubahan di 2021. Bisa dijelaskan Pak, itu dasarnya seperti apa? Oke, untuk pertama UMKM ya. UMKM ini kan pajak penghasilan UMKM kita kenal luas bahwa dikenakan tarif tunggal ya 0,5% terhadap omset. Paling gampangnya ya ada omset 1.000 bayar Rp5. Ini terbagi dalam 3 segmen. Pertama adalah badan, kemudian badan itu ada perusahaan terbatas PT dan badan non PT. Satu lagi orang pribadi yang punya usaha atau kegiatan. Jadi sebelum ada sana. Dan satu yang paling pokok adalah omsetnya tidak melebihi 4,8 miliar. Jadi nanti pertama tadi segmennya adalah wajib badan. Itu ada 2, OP, PT atau perusahaan terbatas dan non PT. Itu bisa CV, bisa firma, persekutuan, atau apa, bisa ada law firm, firma segala macam. 3 adalah orang pribadi yang penghasilannya sumbernya dari usaha dan kegiatan. Itu pertama. Kedua, nanti untuk yang PT tadi, wajib pajak PT, dia tarif 0,5% ini atau 5/1.000 rupiah itu cuma berlaku 3 tahun. 3 tahun ini kapan? Karena PP Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2018, berarti mulai 2018 kalau kita hitung adalah 2018, 2019, 2020. Berarti nanti tahun depan 2021 berarti ya. Maka menghitung pajaknya dia menggunakan balik lagi ke metode awal. Metode awal adalah badan itu menggunakan pembukuan, nggak mengenal omset, kemudian dari laba tadi, kalau laba atau rugi, kalau rugi tentunya nggak ada pajaknya karena bukan penghasilan tanpa pajak. Kalau laba dikalikan nanti tarif 25% atau yang sekarang turun jadi 20%. Karena ada perpu tentang apa? Yang COVID kemarin. Itu yang PT. Kalau yang non PT itu 4 tahun. Nah, itu jadi sampai dengan tahun 2021. Untuk yang wajib pajak orang pribadi yang sumber penghasilannya dari usaha dan kegiatan, yaitu sampai dengan 7 tahun. Sampai dengan 7 tahun. Jadi berakhir tahun 2004. Dan perlu smart listener ketahui bahwa tahun pajak itu biasanya ngikut tahun kalender. Ya, seperti biasa kalau kita pembukuan karena laporan keuangan contohnya sekarang ini laporan keuangan tahun 2020.
berakhir nanti 31 Desember 2020. Itu termasuk tahun pajak berarti ya? Ya. Tapi juga bisa jadi wajib pajak tahun pembukaannya bisa bukan itu, bisa April ke Maret. Bisa. Oh, April Maret. Bisa. Karena cara ngitung tahun pajaknya yang paling banyak itu ya tahun pajaknya. Misalnya April ke Maret ya. April Maret 2019 ke Maret 2020, maka tahun pajaknya adalah 2019. Oke. Tapi tetap aja nanti lapornya nanti setelah 4 bulan setelah berakhirnya tahun pajak. Oh, 4 bulan. Tapi kalau tadi bulan Maret berarti nanti saat terakhir masukkan SPT tahunan itu adalah tanggal 31 Juli. 31 Juli. Tapi kalau yang umum yang tahun pajak sama tahun kalender berakhir yang masukkan SPT adalah 30 April untuk badan. Kalau OP itu tahun pajaknya hampir semuanya menggunakan tahun kalender. Ini untuk informasi apa ya Pak? Kita bisa sebut bahwa ini sebenarnya sangat penting untuk hitung-hitungan ya. Apalagi Bapak mau nambahkan? Tadi karena PT tadi perusahaan terbatas yang mendapat fasilitas 0,5% atau 5/1000 omset. Kalau mulai Januari 2021 dia mulai menghitung nanti berdasarkan pada pembayaran pajak bulanannya, bukan omset. Udah mulai menghitung nih, ya kan? Tahun pajak 2020 dihitung nanti. Dihitung berapa laba netonya. Maka ini penting sekali kita sampaikan untuk smart listener bahwa ada perubahan untuk perusahaan PT yang omsetnya di bawah 4,8 miliar. Di bawah 4,8 miliar. 4,8 miliar perubahannya ya. Jadi ada beberapa poin yang tadi diberikan oleh Pak Asril. Buat saya rasa pendengar smart listener pasti ada yang punya perusahaan seperti atau sedang bekerja atau jadi pengurus di perusahaan ini harus aware. Harus aware dengan segala melihat administrasi perpajakannya, juga melihat laporan keuangannya berbenah. Silakan kalau tidak tahu ya tinggal menghubungi KPP yang dimana PT tadi terdaftar. Di segmennya untuk UMKM ini untuk UMKM yang PT. UMKM PT, baik. PT tapi nanti yang badan non PT itu 2022 mulainya. Kalau OP yang melakukan usaha dan kegiatan itu 2025 nanti. 2024 ya? 2025 ya? 2024 kalau salah, 2024 ya? 2024, baik. Ya, masih jauh lah, tapi ada salahnya berbenah. Berbenah. Karena di perpajakan tuh yang penting adalah administrasinya. Administrasi itu bisa melakukan pencatatan atau pembukuan, itu pilihan wajib pajak. Pembukuan ya seperti biasa, nanti dapat laporan itu. Kalau pencatatan tinggal mencatat omset tiap bulan. Betul. Tinggal ya omset berapa, nah itu akan dasar menjadi dasar pengenaan pajak penghitungan pajaknya nanti. Nih kalau Anda ingin bertanya kepada Pak Asril, semua listeners ya, dari ini kita bisa sebut apa ya, pembukanya gitu udah matang gitu. Kita masih akan bergabung bersama Pak Asril dan juga teman-teman di sini semua listeners. Jadi untuk Anda yang ingin bertanya, tapi kami jeda sebentar. Nanti akan kembali sesaat lagi, tetap di 101,8 Smart Radio Pekanbaru, Business and Inspiration. 101,8 Smart Radio Pekanbaru, Business and Inspiration. Baik, kami kembali untuk Anda semua listeners, masih bersama dengan Kanwil DJ Riau ya, kita dalam bincang pajak ya. Baik, tadi sudah sedikit dibahas terkait dengan perubahan dari pajak perseroan ya Pak ya? Tadi dari pajak UMKM. Pajak UMKM ya, baik. Jadi UMKM kan ada pajak penghasilannya. UMKM kan ada yang kalau di istilah perpajakan tuh omsetnya di bawah 4,8 miliar. Kemudian juga nanti ada segmennya ada wajib pajak badan yang bentuknya PT sama non PT. Kemudian ketiga adalah orang pribadi yang pribadi banyak kayak Mbak Anguna ini kan
penghasilan pekerjaan. Ini yang penghasilannya dari usaha dan kegiatan. Oh, oke. Ada juga nanti penghasilan yang berasal dari modal. Misalnya kita ya apa, misalnya biasa kan banyak orang yang punya modal motor, mobil, disewakan kepada mitra Gojek, atau mitra gitu. kayak online lah, Ojek online ya? Iya, ojek online lah seperti itu. Maka itu penghasilan ini nggak masuk. Oh, nggak masuk ya. Gampang mengenali kegiatan penghasilan usaha dan kegiatan. Pertama ada faktor produksi. Oh, oke. Faktor produksi ada bahan baku, biasanya tenaga kerja, kemudian ya kalau bahasa ekonomi kapital. Kapital bisa biaya-biaya berkaitan dengan usaha tadi. Kalau kita pekerjaan kan nggak ada terima bersih. Kalau sewa ya terima bersih. Nah, ini juga sama nanti dengan wajib pribadi yang beda antara yang punya kos-kosan dan menyewakan rumah, beda. Yang menyewakan rumah itu penghasilan dari modal. Ini nggak masuk. Oh, nggak masuk ya. Tapi yang kos-kosan masuk karena itu usaha dan kegiatan. Karena ada faktor produksi ya, harus bayar listrik, bawa orang bersihkan rumah, ya kan. Kemudian bayar biaya yang lain berkaitan dengan apa? Bisa jadi rumahnya juga sewa juga tergantung bisnisnya gimana. Ini membedakan penghasilan seperti itu. Yang tahap keempat ya di luar itu. Di luar itu paling nggak. Contoh kalau di undang-undang cuma 2, hadiah dan pembebasan utang. Jadi ada 4 jenis penghasilan, dilihat dari sumbernya ya. Pemberi penghasilan apa itu ada 4. Nah, untuk yang UMKM ini, yang tadi omsetnya nggak sampai 4,8 miliar, untuk orang pribadi itu berasal dari usaha dan kegiatan. Kalau badan asal 4,8 miliar, maka dia dapat fasilitas ini. Membedakannya sangat ini ya Pak, sebenarnya bisa sangat signifikan ya. Kalau ada distribusi, ada industri dan lain-lain itu sudah masuk ke dalam usaha dan kegiatan. Karena pengenalnya faktor produksi. Oh ya, faktor produksi. Faktor produksi kan kita luaskan istilah di ekonomi kan, itu ada cuma 3, bahan baku, kemudian tenaga kerja dan pengeluaran, bahasanya kapital lah. Kapital itu kan bisa kalau sewa, kalau beli penyusutan segala macam. Sementara untuk pembayarannya tadi di awal sudah disebutkan oleh Pak Asbel ada perubahan untuk 2021 ya. Bukan perubahannya, beralih. Jadi sebelumnya flat 0,5% atau 5/1000 pihak untuk wajib pajak badan jenis yang penghasilan terbatas, maka kembali ke normal, artinya ke tarif Undang-Undang BPH pasal 17. Jadi ngitungnya dari laba neto. Yang selama ini bagi dari omset sekarang dari laba neto. Kita laba neto didapatkan lewat pembukuan. Walaupun sebenarnya wajib-wajib badan itu juga udah wajib pembukuan semua. Ingat, wajib-wajib badan itu wajib pembukuan. Kalau wajib-wajib orang pribadi boleh memilih. Yang untuk 4,8 ke bawah boleh pembukuan atau pencatatan. Tapi sepanjang banyak kita lihat pencatatan. Tapi kalau pribadi yang omsetnya 4,8 miliar, yaitu harus pembukuan. Itu undang-undangnya masih seperti itu. Kemudian yang omset 4,8 miliar tidak bisa dapat pajak UMKM. Omset di atas 4,8 miliar. Di atas 4,8 miliar ya. Baik, Pak, sedikit Pak, kenapa, sebenarnya ada pertanyaan dari YouTube, tapi saya ingin nanya sedikit ya Pak, kenapa UMKM penting untuk memahami bahwa dia harus bayar pajak? Oke, gini, segala ketentuan peraturan perundang-undangan itu harus dipahami pertama. Pertama diketahui dipahami ya? Kemudian harus mulai peduli. Karena kita tahu peraturan perundang-undangan pasti ada konsekuensi. Terutama nanti kalau masalah perpajakan, kita tahu bahwa negara ini biaya pembangunannya didanai oleh perpajakan. Nah, diharapkan nanti makin mandiri. Betul. Karena kalau kita lihat menengok negara maju, ya kan, maka pajak itu harus menjadi ya tulang punggungnya. Yang kita lihat kemarin begitu ada pandemi COVID, ya, dan semua ekonomi turun, dan kita juga turun, otomatis kita pendapatan negara juga turun, seperti itu. Tapi kalau kita semua memahami
tahu, memahami, kemudian peduli terhadap perpajakan atau kewajiban perpajakan menjadi tanggung jawab kita sebagai ya anak bangsa lah ya. Maka kita akan tahu, sehingga kita perlu tahu ini. Dan nanti ya katanya cuma yang pasti cuma dua, Pak, kematian dan pajak nanti. Jadi kalau Anda yang bergabung bersama kami di YouTube Smart Listeners, ini relate ya Pak dengan apa yang Bapak sampaikan ya. Ini ada kemana 1 juta uang pajak kita tuh ada di layar YouTube Anda. Jadi mau Bapak jelasin atau kita lewatkan dulu yang ini? Lewatkan dulu, nanti itu Lewatkan nanti dulu ya? koordinasi dengan wajib pajak instansi pemerintah. Baik. Karena yang mengelola nanti pengelolaan ini nanti yang mengadministrasikan pemotongan pemungutannya adalah instansi pemerintah. Baik. Ini kan lihat dengan tadi isu yang ketiga. Oke, kita masuk ke UMKM dulu. Saya bacakan berarti pertanyaan dari Oke, YouTube ya Pak ya. silakan. Apakah UKM lapak yang usahanya hanya omset 3 sampai 5 juta per bulan kena pajak? Itu. Oke. Pada dasarnya untuk yang PP 23 pemerintah 23 tahun 2018 ini ada pilihan buat wajib pajak pribadi. Jadi bawah 4,5 miliar. Ya kan? Pilihannya adalah dia pertama, kalau dia mau pembukuan tadi, pastikan namanya usaha bisa untung rugi. Ya, betul. Kemudian atau pencatatan rugi. Nah, yang bagi yang menggunakan ini pajak UMKM 0,5%, maka dia tidak dapat minimal PTKP. PTKP itu apa? Penghasilan tidak kena pajak. Jadi kalau misalnya kita ada usaha laba netonya setelah dikeluarkan biaya, ya kan, itu masih di bawah batas PTKP, penghasilan tidak pajak, yang nilainya itu sampai dengan 72 juta setahun. Oke, 72 untuk juta status setahun. Kalau di undang-undang kawin, saya enaknya menikah aja deh. Menikah dan anak 3 itu 17 juta. Jadi kalau sebulan itu setara bagi 12 itu tinggal 72, 6 juta sebulan. Oke, 6 juta sebulan ya. Nanti silakan akan memilih untuk nanti pencatatan. Kemudian pencatatan, kemudian tetap kemudian dia memilih untuk nggak gunakan ini tapi ngundang pasal 17. Jadi itu pilihan. Karena nanti ada yang merasa simpel aja gini lah, 5 per 1000 lah, ya kan? Jadi pilihan tadi, ya kan? Jadi bisa nggak berpajak, nanti silakan nanti kalau solusi tanya ke kantor perpajakan. Tapi tetap pajak kita harapkan UMKM itu kan membesar, ya kan, membesar. Kebiasaan melakukan pencatatan administrasi perpajakan tuh sebaiknya dimulai dari kecil. Karena kita tahu begitu beli berapa, hasil berapa itu catat. Karena kan melatih kita untuk punya tadi semua terkelola dengan baik, ya kan, memisahkan uang untuk usaha, uang untuk keluarga. Betul. Prinsip di perpajakan satu, administrasi harus tertib. Nah, apa itu tanya? Ya pencatatan atau pembukaannya harus tertib. Jadi misalnya dapat berapa, kemudian pemisahan untuk orang pribadi, pemisahan untuk apa? Kebutuhan pribadi. Iya, kebutuhan sama pribadi. bisnis. Nah, kita sering lihat kayaknya kok kita dagang kok nggak tekor terus, ternyata modal dagangnya dipakai untuk untuk pribadi. Nah, memang di sini catatan. Mereka pertanyaan tadi pertama ya bisa seperti itu, nggak bayar pajak tadi, tapi pencatatan tadi ya bulan, kemudian nanti melapor ke kantor pajak dulu di awal tahun ini. Makanya kenapa kita perlu Desember ini, awal tahun mesti lapor, Oke. Jadi tadi yang punya lapak, Pak saya, ya kan, saya akan memilih untuk langsung 0,5% kali offset. Oh, saya nggak memilih nih. Oke, kalau memilih ini, Bapak ini pencatatan. Tentunya nanti pencatatan, nanti itu setelah dikalikan, kita punya namanya norma penghitungan penghasil itu. Itu tergantung bisnis siapa. Misalnya kalau salah makanan itu sampai 40-30%. Tergantung bisnisnya. Tapi kalau yang ponsel ya, pulsa itu minim, ada hitungannya.
ya ada pilihan semua di perpajakan. Silakan nanti sesuai dengan masing-masing. Oke. Dan kita tahu perpajakan itu hal yang sangat pribadi. Silakan nanti diskusikan, konsultasikan, ya kan, di mana KPP terdekat. Nah, nanti kan ada mungkin di share link tree kita nanti ke sana wilayah mana. Makanya kalau pada waktu nanya silakan nanti posisinya di mana. Oh, oke. Kabupaten, kecamatan, supaya kita nanti bisa membalas. Silakan Pak menghubungi KPP mana, pas chatting kita nanti. Ini teman-teman smart listener nanti ya. Silakan nanya itu, Pak saya dari lokasi ini. Supaya nanti kita bisa, oh Anda nanti ke unit kami di sini, silakan. Karena kita kasihkan nanti nomor kontaknya. Call center ya. Call center ada, kita link tree-nya juga punya. Dan kita usahakan kita semua punya ada call center di pusat ada. Nanti kita punya Instagram ada, Facebook juga ada, malah YouTube kita punya. Yang terbaru kan Linktree. Linktree. Ya, Linktree kan ada menu-menu, silakan nanti ke sana. Silakan diambil ya. Nanti di sana kan begitu kita mencet saya lokasi mana, kecamatan ini, kabupaten ini, akan diarahkan kepada nanti akun representatifnya. Silakan nanti seperti itu. Kalau mau nggak ke sana langsung umum silakan. Kita sedang membangun itu, tapi sebenarnya udah jalan, cuma kita coba melakukan standarisasi. Karena kita mulai saya go public seperti ini. Sehingga nanti harapkan semua masyarakat Riau yang harapan kami sadar pajak, dan saya yakin mereka sadar pajak, cuman belum banyak tahu. Akan lebih tahu karena orang bisnis itu lebih tahu awal, lebih paham awal, lebih bodoh awal. Itulah pembeda antara pebisnis sukses yang dan belum sukses. Nah, dapat insight pagi-pagi ya Pak ya. Baik Pak, nanti kan kita akan bahas di segmen 3 di pajak instansi ya. Saya habisin dulu boleh untuk UMKM ini. Silakan, ada satu pertanyaan lagi ya. Baik, ini ada Medi di Jakarta, selamat pagi. Apa sanksi wajib pajak yang memilih UMKM tetapi pada saat diperiksa tidak memiliki pembukuan atau pencatatan, Pak? Oke. Pak Medi atau Bu Medi ini tidak ngomong omset ya, omsetnya tidak disebut. Jadi sebenarnya kan yang sanksi itu memang buat bisnis adalah hal negatif. Maka gini kami di udara dengan Smart FM dengan untuk smart listener, ya kan? Kita ingin nggak ada sanksi. Pertanyaan bagus ya, bahwa syarat kan cuma 2, pembukuan atau pencatatan. Pencatatan itu cuma mencatat omsetnya aja. Ya gampang lah, ambil setrek buku. Ya saya sering kemana-mana. Saya sering lihat ada pembukuannya, catatnya gimana. Seperti itulah catat. Catatnya ya terima uang ya. Karena terima uang itu namanya penghasilan dikit. Baik. Tapi kalau di atas 4,8 itu wajib hukumnya untuk pembukuan ya ala akuntansi itu. Iya. Sekarang banyak kok di Play Store kan banyak pembukuan yang ringan-ringan banyak. Silakan karena banyak nanti ya ada ratingnya masing-masing. Ada pengalaman silakan nanti. Karena pembukuan atau pencatatan ya bagi 4,8 miliar di bawah orang pribadi itu sangat mutlak. Sehingga nanti begitu ada suatu konfirmasi, pengecekan atau bahkan pemeriksaan atau konfirmasi dari instansi pajak, kantor pajak di kantor pajak yang pajak pusat ya, karena pajak pusat bisa punya bukti. Maka itu sangat penting yang sering agak terlupa karena orang bisnis kadang-kadang lupa. Nah, tapi kayak tadi pengusaha sukses belum sukses kita administrasi karena dia tahu aliran uang. Paham ya. Maka satu adalah tadi pencatatannya. Sehingga omset saya udah lewat 4,8. Udah saatnya kita wajib pajak orang pribadi udah mulai ya memikir pembukuan. Nah ini kan juga sama nanti menyerap tenaga kerja. Banyak nanti ya maka ya ekonomi tumbuh lah. Memang satu-satu kita adalah mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi. Saat pajak yang harus sebenarnya jangan sampai nanti pajak malah menghambat. Ya, maka di sini untuk UMKM kan ada 2 kali peraturan perpajakan. Sebelumnya ada PP 46 2013.
dan itu mutlak semua di 4,8 miliar, langsung 0,5%. Tapi yang PP 23-2016, nah dikasih alternatif. Cuma nanti fasilitasnya tidak selamanya beda di sana. Baik. Semoga, ternyata saya Pak Medi langsung diklarifikasi ya. Semoga jawabannya ini ya Pak, bisa diterima ya Pak ya, maksudnya dan Ya, juga bisa mudah-mudahan nangkep kalau ya. nggak diterima silakan nanti kalau di Jakarta ya, di Jakarta tuh hampir semua kecamatan ada KPP-nya. Langsung Tinggal nanti aja. KPP mana, misalnya KPP, misalnya saya Pesanggan contohnya, KPP Pesanggan ada. KPP yang baru apa? Malah nanti Lenteng Agung ya. KPP Agung itu pecahan pasar Minggu itu ada. Ada ya Lenteng Agung. Jagakarsa, Pak. Oh, Jagakarsa, maaf. Oke. KPP Agung Jagakarsa. Banyak, jadi mulai banyak nanti. Baik, jadi nanti pokoknya kalau masih ada yang ingin ditanyakan lagi, yang lebih dalam lagi bisa ke KPP ya Pak ya, Bisa silakan. atau ya sekarang kan googling banyak. Googling banyak. Kering pajak juga bisa. Atau yang paling penting ngetop adalah kering pajak. Oh, kering pajak. Apa? 1.500 200. 1.500 200 kering pajak. Kalau saya ya. dulu gopek nopek. Gampang Satu tidak. gopek nopek. Nah, itu gampang. Baik, ini saya masih banyak sekali nyimpan pertanyaan ya, ada dari Pak Aldi Kelana, bagaimana pajak memantau jumlah penjualan, kemudian ada Nita Puspa, sukses untuk Smart FM Pekanbaru, terima kasih. Ada Berry Milk, selamat pagi Pak, saya ada beberapa pertanyaan perihal ketentuan bea matra yang terbaru. Kemudian ada Alda Milasari, apakah ada sanksi bagi UMKM yang tidak melakukan pelaporan pajaknya? Ada Dian Syahputri Eka, apa syarat pembuatan NPWP untuk UMKM? NPWP untuk UMKM ya, nanti dia dijelasin Pak Aspel ya. Baik, nanti semua listeners, kita jeda sejenak, pertanyaan Anda akan dijawab di sesi selanjutnya, tetap di 101,8 Smart Radio Pekanbaru, Business and Inspiration. Smart FM Live Talk segera kembali. Semarak akhir tahun bersama MNC Vision, Pay TV keluarga Indonesia dengan TV nasional terlengkap. Menangin hadiah total jutaan rupiah dengan berlangganan MNC Vision sekarang juga dan ikut kuisnya. Cukup ceritakan serunya nonton MNC Vision di website resminya. Iya, serunya nonton itu emang bareng MNC Vision. Karena tayangannya tahan di segala cuaca, apalagi musim hujan kayak sekarang-sekarang ini. Jadinya nonton makin seru dengan tayangan yang tetap jernih. Jangan lupa, syarat dan ketentuan berlaku buat Semarak akhir tahunnya ya. Kesempatan juga terbatas nih, jadi langsung aja cepet dapetin hujan hadiahnya. Info lebih lanjut cek di Instagram @mncvisionid, kunjungin www.mncvision.id atau hubungi 021 21 500 900. Meraih sukses tak ubahnya seperti menaiki anak tangga. Butuh proses melewati masa. Bukan seperti minum soda. Jujur, punya komitmen kuat, tak mudah menyerah, ternyata bagian dari modal utama untuk raih sukses. Yes, Benarkah demikian? yes. Mari bergabung dalam Smart Yang on Top setiap Rabu jam 8 malam waktu Indonesia bagian Barat atau jam 9 waktu Indonesia bagian Tengah. Bersama Billy Boon menghadirkan inspirator yang sukses di bidangnya. Kebetulan waktu itu gue salah jurusan, men. Apa jurusan? Simak perbincangannya dan dapatkan inspirasinya untuk bisa raih sukses sejati Anda. Pertama kali ngangkat telepon gemeteran, nanyain, halo Pak, saya Gunawan dari IBM gitu. Cuman dia bilang, oh iya saya belum butuh nih, servernya kayaknya masih. Smart Yang on Top disiarkan Smart FM Network dan jaringan radio Sonora di seluruh Indonesia. Smart Yang on Top, mudah bermental baja. Yes. Sesaat lagi kita dengarkan Smart FM Live Talk. Satu 101,8 Smart Radio Pekanbaru, Business and Inspiration. Baik, Smart Listeners, ada saya tidak banyak-banyak lah kalau ini ya. Pertanyaan Anda banyak sekali di pagi hari ini. Terima kasih untuk partisipasinya. Baik, saya ke Mbak Alda. Tadi saya sudah ngobrol dulu sama Pak Aspil ya, dan juga bapak-bapak di sini yang lain, Pak Sal dan juga Pak Dedi. Ini terkait dengan untuk pertanyaan dari Mbak Alda Milasari, apakah ada sanksi bagi UMKM yang tidak melakukan pelaporan pajaknya? Untuk UMKM, kemudian jenis pajak apa saja yang wajib dilaporkan? Kita ini ya Pak, kita tempel sama pertanyaan Mbak Dian Syah Eka Putri ya.
apa syarat pembuatan NPWP untuk UMKM dan apakah bisa dilapor dengan menggunakan NPWP pribadi? Oke. Begini, smart listener ya. Kalau saya sih nggak bicara sanksi sih. Kita di sini mendorong masyarakat Riau khususnya atau smart listener yang di luar Riau, ya kan, untuk patuh memenuhi kewajiban pajak. Misalnya NPWP tadi kan. Syarat NPWP itu ya mudah lah, ya kan? Karena sekarang udah ada di e-registration, itu udah online pendaftaran. Nanti kan ada linknya nanti ditulis di JP pajak online ya. e-registration.pajak.go.id. Jadi e-registration apa Pak? e-registration.pajak.go.id. e-registration.pajak.go.id. Silakan Anda. Syaratnya cuma 2, nanti fotokopi KTP, ya kan? Satu lagi surat pernyataan bermaterai. Nah ini hati-hati nih, Surat ya kan? Nah, karena materai besok hati-hati kalau materainya di 1 Januari diganti. bukan diganti 10.000. Tapi karena mungkin pencetakan diskusi lama, kita cukup pakai 6.000 dan 3.000. Jadi 9.000 ya. Iya, itu bisa berlaku. Jadi dalam satu berkas atau dalam satu surat pernyataan dan lain-lain ada Ya, dua ditambah materai. 2 lah. Kalau mau banyak 66 nggak apa-apa. Rugi 2.000. Enggak, misalkan kurang 10.000, nggak enak menegak kurang 10.000. Atau memang nggak punya 3.000. Tapi kalau minimal nanti syaratnya 6.000 dan 3.000. Di luar itu atau 3.003 nggak apa-apa sama. Ya seperti itu. Itu sangat NPWP dan gampang di e-registration. Nah, kita nanti ada apa? Kita ada KPP di sini. Kantor pajak juga ada. Kita juga nanti punya mitra. Mitra kita juga namanya Tax Center. Yang tersebar di beberapa perguruan tinggi di Provinsi Riau. Dan nanti di provinsi lain dikawal oleh kantor wilayah masing-masing. Kalau kita punya 14. Nanti kita taruh di Instagramnya mana nanti silakan. Pokoknya yang dekat aja kalau mau pengen asistensi. Tapi kalau udah bisa mandiri, nanti e-registration.pajak.go.id. Nah, syaratnya siap fotokopi, kemudian surat pernyataan bermaterai, nanti di sana baru di upload ke sana ya. Di input aja Pak nomor. Di input nomor NIK-nya. NIK dan Nah, karena kita keluarga, Pak. ini perkembangan sekarang. Antar instansi pemerintah sudah konektivitasnya tinggi. Sehingga nanti misalnya kita sekarang dengan Kementerian Dalam Negeri, Dinas Dijen Dukcapil ya. Itu udah connect langsung. Jadi di sana cek langsung kita langsung terkonfirmasi. Besok Mbak Aguna masukkan nick ini. Oke, bersangkutan. Langsung keluar langsung nanti. Lebih mudah ya Pak ya. Iya, lebih mudah nanti. Tinggal nunggu nanti KPP di mana tadi dia terdaftar. Yang terdaftar itu tergantung nanti tempat kegiatan usaha. Nah, kan tadi ada yang nanya nih. Saya punya WPO pribadi, punya usaha di luar itu. Ya, harus mendaftar lagi juga sama untuk usahanya. Jadi tempat kegiatan usaha. Tadi juga tempat tinggal. Untuk tadi kalau yang KTP kan tempat tinggal. Nanti kan terdaftar di sana. Nanti otomatis KPP akan nanti mengirimkan surat keterangan terdaftar. Tapi NPWP-nya udah bisa digunakan langsung otomatis. Baik. Jadi surat terdaftar tunggu lewat pos sama kartu NPWP. Ya kartu ikonik di mana-mana. Ya kan bawa bukti bahwa saya sebagai wajib pajak itu baru permulaan. Setelah itu ada harus menghitung tadi berapa omsetnya sendiri, kemudian berapa terutang bayar, dan jangan lupa tiap akhir berakhir pajak melaporkan dalam bentuk SPT tahunan. Baik, gitu ya. Dan ini Pak sebenarnya masih ada satu pertanyaan tentang UMKM sebelum kita masuk ke Bea Matra yang pertanyaannya panjang sekali. Ini baiknya sepertinya. Ini ada Mbak Ivo di Medan. Apa saja fasilitas perpajakan atau insentif UMKM selama masa pandemi, Pak? Berlaku sampai kapan dan mengenai Bea Matra tarif baru? Oke. Apa keuntungannya bagi UMKM? Tetap ya, Pak, Bea Matra. Karena judulnya Bea Matra, Pak. Ini mau dijawab yang mana dulu, Pak? Silakan. Oke, kalau misalnya UMKM aja lah. UMKM itu yang masa pandemi ini kita belum tahu nanti insentif berlanjut kemudian. Bahwa kalau nggak salah nanti UMKM cukup nanti datang tadi ke KPP, ya kan? Online Pak. Apa? Online untuk pengajuan. Online malah sekarang. Kita terakhir online langsung ke pajak online ya. Di JP online. Di JP online masuk ke sana. Ini Pak Dedi silakan Pak. Karena teknis sekali. Teknis ya. Silakan Pak Dedi.
Jadi untuk yang UMKM memang mendapat fasilitas di masa pandemi, tidak harus datang ke kantor pajak. Nah, itu melalui DJP online atau DJP akun online. wajib pajak masing-masing, masuk di DJP online, kemudian diklik di permintaan fasilitas, namanya pembebasan pajak penghasilan PP23. Jadi nanti yang harus dilaporkan adalah dia harus laporan tiap bulan tentang realisasi pajak yang 0,5% tadi, Pak. Hanya melaporkan realisasinya, tidak bayar gitu. Jadi yang biasanya bayar 0,5%, bayarnya ditanggung pemerintah gitu. Itu insentifnya. Online. Itu ya. salah satu Iya. fasilitas buat Fasilitas. Mbak Ivo di Medan. Medan. Iya. Karena Sampai apa ya? dengan Desember. Kalau kita lihat Sampai dengan Desember. pada bottom line-nya ya, mesti ada pencatatan. Baik. Iya. Mesti ada. Nah ini pencatatan. kan apa? Ini adalah ya bukti lah nanti ya. Simpan baik-baik pencatatannya. Wajib pajak yang baik itu yang bijak tadi kan, tertib administrasinya. Tertib Karena kan administrasi. ya di mana-mana ketertiban itu adalah awal dari suatu kesuksesan apapun juga. Baik. Ini saya masuk ke teknis Pak Saud ya, untuk Bea Matra ya. Ya. Oke. Ada satu pertanyaan. Ini satu orang, tapi pertanyaan panjang banget. Ada yang pertama dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Pasal 11 Ayat 1 huruf C disebutkan bahwa pemungutan bea materai wajib melaporkan pemungutan dan penyetoran bea materai ke kantor DJP. Boleh dijelaskan Pak tentang cara pelaporannya? Apakah sistemnya nanti sama seperti pelaporan SPT masa? Iya. Terima kasih Mbak Aruna dan Pak Beri ya. Iya, Pak baik. Beri di Jakarta. Heeh. Untuk terkait dengan sistem ataupun proses bagaimana pelaporannya dalam SPT masa, itu sampai saat ini kita masih proses untuk sistemnya, karena ini kan baru kita mulai di Januari 2021, sehingga pelaporannya kan setelah berakhirnya masa pajak Januari 2021. Diharapkan dalam waktu dekat sistem pelaporannya sudah dapat kita rampungkan dan segera kita sosialisasikan ke wajib pajak. Oke, itu masih dalam proses Iya, berarti ya. karena kita akan kejar dalam akhir tahun 2020 ini, Mbak Runa. Baik. Kemudian yang kedua Pak, ada masih tentang bea materai apabila ada transaksi dengan nominal lebih dari 5 juta. Yang terutang bea materai di mana transaksinya terjadi di masa Desember 2020, tetapi baru dibayarkan pada masa Januari 2021. Kwitansi atau bukti pembayaran tersebut baru diserahkan pada Januari 2021. Pertanyaannya, kapan transaksi tersebut terhutang bea materai, Pak? Nah, kalau kita merujuk di dalam undang-undang Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang bea materai, di situ dengan jelas Mbak disebutkan bahwa saat terhutang bea materai itu, yaitu saat dokumen diserahkan kepada pihak untuk siapa dokumen tersebut dibuat. Oke. Seperti itu Mbak. Jadi sudah kalau menurut saya sudah jelas bahwa dokumen saat terhutang adalah saat dokumen diserahkan kepada pihak untuk siapa dokumen tersebut dibuat, untuk dokumen yang mengatakan jumlah uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Bea Materai tersebut. Baik, itu merujuk ke sana ya Pak? Iya, ya? karena di situ jelas kita melihat saat terhutangnya. Saat terhutangnya itu saat sudah jelas terhutangnya. terkait dengan pembayaran diatur di dalam Undang-Undang Bea Materai ini. Ini memang sangat teknis sekali Pak. Iya. Pertanyaannya. Iya. Ya memang bea materai kita kan ini bukan diubah ya, diganti undang-undangnya. Dan kita begitu ganti sistem maka perlu kita tahu bahwa bea materai itu pajak atas dokumen. Dulunya dokumen kertas kan plus dokumen elektronik. Oke. Nah, kita mesti hati-hati maka di kantor pusat, sekarang kantor pusat di wajib pajak sedang digodok semua nih. Aspirasi semua sambil mendengarkan daripada pelakunya ya kan, nanti pastikan nanti ada pada waktu akan keluar nanti untuk pelaporan betul Pak tahu tadi, karena kita dikenalkan sekarang dikenalkan pemungut bea materai. Di undang-undang sebelumnya nggak ada pemungut bea materai. Bea materai nanti dia harus setelah pemungut pasti tentu setelah pemungut harus store, bayar, lapor. Urutan seperti itu. Itulah urutan wajib pajakan. Nah, karena baru ya pelan-pelan kita nanti ya kan, pelan-pelan. Karena juga nanti materai. Nah, hati-hati karena sistem loh ini. Nah, kemudian ada lagi materai tempel, ada.
Kemudian juga nanti materai pelunasan dengan cara lain tuh banyak, ada komputerisasi, ada nanti dengan cetak, ya kan, dengan mesin terang. Jadi kalau dulu kita kenal ada tempel, ya kan, yang kita ada gambar logo Garuda. Nah, kemudian ada keping 5.000, 6.000. Sekarang jadi keping 10.000. Terus ada lagi nanti dengan cara lain. Cara lain apa? Contohnya kita pernah lihat ada cek, ada materainya. Itu dengan pencetakan. Baik. Kemudian ada lagi nanti dokumen ada warna merah, ada materai itu dengan mesin terang. Kemudian satu lagi komputerisasi. Contohnya kalau tagihan-tagihan kita, tagihan kartu kredit, kan ada materai sekian. Nah itu namanya komputerisasi. Nah, satu lagi ada pemeteraian kemudian. Dokumen lupa kita memeteraikan. Yang tadi kan dia lupa memeteraikan maka namanya pemeteraian kemudian. Oke, pemeteraian kemudian. Diperkenal lagi satu baru lagi namanya e-materai. E-materai, oke. Nah, itu perlu autentifikasi ya ala internet lah. Kita tahu dunia seperti itu, berhati-hati. Perlu perlu security yang bagus. Dan kita tunggu saja teman-teman, nanti secepatnya kita lewat Smart Listener, lewat Smart FM akan mungkin dapat yang pertama. Itu aja. Baik, oke. Ini saya masih nyimpen 5 komentar, masih tetap tentang ada biaya materai, ada relaksasi pajak, kemudian juga masih tentang hal tersebut ya Pak ya. Tapi kita iklan dulu sejenak. Ada 2 menit iklan, tetap di 101,8 Smart Radio Pekanbaru, Business and Inspiration. 101,8 Smart Radio Pekanbaru, Business and Inspiration. Tidak bisa basa-basi sama listeners, pertanyaan masih banyak sekali yang harus dijawab oleh Pak Asrul dan rekan-rekan di sini ya. Baik, Pak, ini pertanyaan masih tentang biaya materai. Saya agak percepat sedikit ya Pak ya. Ini materai lama 6.000 dan 3.000 berarti sudah tidak bisa digunakan. Tadi masih bisa ya Pak sampai Desember 2021 ya? Enggak, nanti ada keterangan sendiri dari Peraturan Menteri Keuangan kapan saat terakhir. Sama halnya dengan uang lah. Uang kan ada kapan terakhir masih bisa digunakan. Cuma nanti penggunanya 10.000 itu menjadi 6.000, 3.000. Karena kan benda materai tempel ini dicetak beruri, ya, kemudian didistribusikan ke kantor pos. Kantor pos distribusikan lagi kepada channel distribusi mereka. Saya pesan pada teman-teman, yakinkan beli benda materai dari agen resmi dari PT Pos lah. Nah, hati-hati karena menggunakan materai tempel yang tidak sebenarnya atau pernah dipakai, itu ada sanksi pidananya. Ingat di materai tempel ada gambar Garuda. Berarti kita tahu Garuda itu lambang negara. Jadi kata pertama masih bisa digunakan. Nanti saya mendengar nanti kapan sampai nggak bisa digunakan. Biasanya kan uang beredar kan sama, ada yang bisa dua-dua dipakai. Nanti suatu saat akan tidak bisa diedarkan lagi, kemudian ditarik oleh pemerintah. Baik, oke. Itu tadi untuk penggunaan dari 6.000 dan 3.000, materai 6.000 dan 3.000 ya Smart Listeners. Untuk ini Pak, upaya menaikkan kembali partisipasi pajak seperti apa, dan tahun ini tuh berapa persen turun akibat COVID untuk penerimaan pajak? Kita nunggu rilis saja. Nunggu rilis. Rilis saja lah. Karena kan biasanya Desember ini seru, ya kan? Kalau kan seperti contohnya saya lupa dimasukkan SP tahunan tahun 2020, nanti masukkan. Baik. Karena sadar nanti makin bertambah, makin lupa, sanksinya makin tinggi. Nah, biasanya Desember ini orang ada ya biasa melihat apa yang belum lupa. Nah, jadi banyak kita nggak bisa, kita nanti tunggu aja rilis ya. Kita pasti nanti pas ada rilis, kita bisa di kami itu ada rilis media gathering ada nanti pasti. Saya sering dapat biasanya Pak. Nanti kan lewat kami kita sebarkan kemana-mana. Baik. Tapi yang pasti kalau turun udah pasti lah. Ya, karena kan Indonesia turun juga kontraksi, tapi nggak terlalu parah. Kita masih 5 besar kalau salah. Negatif tapi nggak parah. Yang positif tetap aja Cina Pak. Karena rakyatnya 1 miliar sendiri itu. Ya, konsumsinya buat dia sendiri itu. Baik. Pak, sebelum saya masuk ke pertanyaan dari Kosim, ini ya, saya sampai dulu untuk kuis ya. Kita cuma punya waktu kurang lebih 3 menit lagi Pak. Baik, Smart Listeners, ini ada kuis yang harus Anda ikuti karena Direktur Jenderal Pajak Riau akan memberikan Anda hadiah menarik ya. Pertanyaannya adalah,
Apa kriteria wajib pajak tergolong sebagai wajib pajak UMKM sesuai PP 46 tahun 2013 atau PP 23 tahun 2018? Kemudian, berapa tarif PPh yang harus dibayarkan setiap bulannya? Dan kapan paling lambat wajib pajak UMKM untuk menyampaikan SPT tahunan? Kalau misalnya saya terlalu cepat, Anda bisa cek di Smart FM Pekanbaru untuk YouTube ya. Jawabnya juga di komentar YouTube, kemudian nanti pemenang akan disampaikan oleh akun Instagram @pajakriau nanti di pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat. Dan pastikan Anda follow akun Instagram Pajak Riau, kemudian juga subscribe dari YouTube ya, di Kanwil Pajak Riau ya. Oke, Kanwil DJP Riau, maaf. Saya langsung langsung diselesaikan ininya ya Pak. Baik, itu tadi untuk kuis ya, dan ini akan diberikan kepada 5 orang dengan jawaban terbenar. Baik, Pak, sedikit untuk pertanyaan dari Kosim. Untuk tahun 2021, apakah ada relaksasi pajak bagi UMKM atau usaha? Ya, relaksasi pasti lihat kondisi ekonomi segala macam. Kita lihat nanti animo tahun ini gimana. Tentunya banyak faktor dipikirkan Bu Menteri lah. Karena kebijakan ini kan nanti Bu Menteri Keuangan ya kan sana. Kami di sini cuma mengeksekusi. Contoh tahun ini kan ada beberapa relaksasi kan. Iya, betul. Contoh kalau kita lihat hari ini banyak kerumunan di mana-mana. Karena ada katanya batas akhir kur terakhir kan. Kita tahu ada beberapa yang kan. Pertama bunga kur. Yang udah minim dipotong lagi, dikurangi lagi. Kemudian tadi ada pajak UMKM 0,5%, ditanggung pemerintah lah, dibayari pemerintah nantinya. Dengan tadi tinggal akses ke DJP online, kemudian masukkan ikutin sana, dan jangan lupa apor tiap bulan. Nah, kuncinya di perpajakan adalah tertib administrasi. Tertib administrasi itu apa? Pembukuan dan pencatatan penting. Ya. Buat pebisnis ini, ya ini udah dasar, modal dasar. Karena kalau kita mulai tertib, apapun nanti hal-hal yang tidak terpikirkan kita bisa menilai. Nanti karena tertib administrasi itu kunci pertama untuk ya sanksi udah agak menjauh dikit lah. Nah, tinggal nanti yang sebenarnya gimana, misalnya objeknya ini benar gak, silakan nanti teman-teman smart listeners ya, nanti bisa ke KPP atau yang nasional itu ada 1.500-200 ya. Itu kering pajak. Baik, silakan itu kita 3 tahun berturut-turut nomor 1 itu kalau salah. Ya kan? Nomor 1 kita sebagai call center. Selamat. Nah, silakan dites saja ya kan? Tes saja, kami kan 3 tahun bertahan untuk nomor 1. Kering pajak silakan. Juga kita punya nanti di masing-masing kanwil itu ada namanya Instagram, ada YouTube, ada WA group, terus kemudian Twitter ada, atau nanti langsung ke KPP, atau kita juga punya mitra nih, tax center. Dan kita nanti juga ngembangin lagi banyak tax center, kemudian ada lagi yang lain. Nanti juga kita ke depan nanti laku pandai juga kita ajak. Mereka semua titik simpul-simpul ya, kerumunan ekonomi lah, kata bukan kerumunan orang kan pandemi. Cuma ekonomi kita akan jadikan nanti tepat simpul penyebaran informasi. Dan yang paling penting adalah setiap wajib pajak itu yang memenuhi syarat objektif harus terdaftar. Tadi sebutkan terdaftar adalah tadi gampang kan, masuk e-registration.pajak.id, kemudian ikutin di sana. Baik. Siapkan nick-nya, karena nick kami pengujian tersambung pada database nasional dipunya Kementerian Dalam Negeri. Baik. Small listeners, ini saya masih nyimpan beberapa pertanyaan ya Pak ya. Kemudian juga pajak instansi kita belum bisa jelaskan untuk kali ini. Kita ketemu lagi untuk episode berikutnya hari Selasa ya Pak? Ya, insya Allah. Insya Allah hari Selasa di jam yang sama, jam 10 ya Pak ya? Iya, beritanya begitu kata dari produser. Baik, ya, Selasa jam 10. Jadi nanti pertanyaan Anda tentang ketentuan yang terbaru menyebutkan bahwa dokumen terutang bea materai, atau juga ini ada satu pertanyaan, apa ada ketentuan besaran transaksi yang boleh dilakukan oleh instansi pemerintah, nanti akan dibahas untuk minggu depan Smart Listeners, karena kita tidak punya cukup waktu untuk hari ini ya. Pak Asbil, terima kasih. Sama-sama, terima kasih Smart Listener dengan antusiasme yang luar biasa. Yang luar biasa. Pak Daud, terima kasih ya. Baik, Smart Listener, terima kasih juga untuk Anda. Kita bisa sama-sama Pak untuk nyebut ini ya, untuk nyebut
tagline-nya pajak ya. Oke. Baik, semua demikian bijak bincang pajak bersama dengan Kanwil DJP Riau ya. Pajak kita untuk Riau lebih baik, pajak kuat, Indonesia maju. Baik, terima kasih, kami pamit semua listeners.